Saudara, wujud daripada kebaikan Tuhan yang terlihat adalah pada saat Bapa Yahweh memberikan anaknya yang cuma atau hanya satu-satunya menjadi bagian kita. Saudara, kalau kita punya banyak barang ya atau sesuatu, kita bisa dengan mudah untuk membagikan itu. Tetapi menjadi tidak mudah, bahkan sulit kalau itu limited edition. Ya, ketika itu hanya satu-satunya yang ada di dalam kita. Maka kalau saya mengatakan sangat sulit, bahkan mustahil untuk seseorang memberikannya kepada orang lain. Betul nggak? Halo? Halo. Tapi di sini kita lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, garis bawahi kata tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible. Sekarang kita lihat di TBLAI bunyinya seperti apa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bahwa pemberian Tuhan itu adalah pemberian yang terbaik karena Dia sangat baik. Amin. Amin. Dia memberikan sesuatu yang limited edition, saudara, bagi kita. Hanya satu-satunya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya grace. Buat siapa itu ditujukan? Firman Tuhan mencatat, saudara, oleh karena Tuhan mengasihi dunia. Artinya buat siapa saja, tanpa terkecuali, buat semua manusia yang ada di dunia ini, Tuhan berikan keselamatan itu. Namun firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti harus ada respon balik untuk seseorang memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ada respon balik dengan cara mempercayai Dia. Ini bicara sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam dia merespon. Dalam hal ini, kebaikan Tuhan yang telah memberikan sesuatu yang berharga, yang menjadi milik kepunyaannya, yang hanya satu-satunya. Dan itu diberikan kepada semua manusia, saudara. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih karunia bagian yang ketiga. Ya, ada 1, 2, 3. Supaya kita sepakat punya pengertian yang sama tentang kasih karunia. Ya. Saudara, banyak orang bilang ketika berbicara tentang perjanjian lama itu adalah law. Ya, sementara perjanjian baru adalah grace, kasih karunia. Baca baik-baik kitab suci itu semua.
bahwa sesungguhnya mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru itu adalah kasih karunia. Coba perhatikan baik saudara, sebelum manusia itu dijadikan, sebelum manusia itu dibuat, diciptakan oleh Tuhan, terlebih dahulu Tuhan menciptakan segala sesuatu yang menjadi sarana kelengkapan untuk hidup manusia. Bukankah itu kasih karunia? Manusia nggak disuruh buat sendiri, saudara. Bahkan manusia nggak disuruh menanam apapun, Tuhan yang buat tanaman. Dan itu kasih karunia. 430 tahun lamanya bangsa Israel ada di tanah perbudakan di Mesir. Kira-kira apakah mereka punya kemauan, ya, untuk hidup merdeka, untuk hidup dalam situasi yang aman dan nyaman? Halo? Dan secara umum inilah yang jadi keinginan manusia, saudara. Manusia mau semuanya, siapapun dia, ada di dalam keadaan nyaman, aman. Tetapi saudara, bangsa Israel, dia hanya sampai kepada punya kemauan, tetapi tidak ada tindakan. Itu yang menjadi faktor penyebab sampai mereka ada di dalam situasi yang sulit selama 430 tahun lamanya. Mereka punya kemauan, tapi nggak ada tindakan. Ya. Kita lihat bagaimana pada akhirnya, saudara, Tuhanlah yang bertindak dengan kasih karunia-Nya. Dia yang mengupayakan, dia yang mengusahakan, dia yang mengerjakan apa yang menjadi keinginan atau kemauan dari bangsa Israel tadi, untuk memerdekakan dia, untuk memerdekakan mereka, untuk membebaskan mereka. Bangsa Israel pada waktu itu hidupnya nomaden, saudara, sebelum ada di tanah perbudakan. Tapi kemudian pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, mereka diberi negeri oleh Tuhan, kata tanah perjanjian atau promised land. Tanah yang dijanjikan, yang menjadi bagian yang kekal bagi Israel. Luas teritorinya kira-kira seperti apa? Kalau boleh digambarkan, itu mulai dari sungai Efrat, ya, yang ada di Iran, sampai ke sungai Nil yang ada di Mesir. Itu tanah yang dijanjikan oleh Yahweh bagi bangsa Israel, ya. Jadi sebenarnya yang ada sekarang ini masih mungkin 1/10 bagian, ya. Makanya di bendera Israel itu ada garisnya, saudara, itu sebenarnya sungai, ya. Itu yang menjadi harapan mereka selama ribuan tahun agar digenapi. Manusia itu difasilitasikan atas segala sesuatu sebelum manusia itu ada. Kalau kita mulai melihat Adam dan Hawa, manusia yang pertama, bagaimana segala sesuatu yang menjadi fasilitas manusia itu diadakan Tuhan lebih dulu sebelum manusia itu ada. Dan bahkan, saudara, ketika manusia menjadi tidak taat, menolak untuk melakukan firman Tuhan, menolak untuk melakukan kehendak Tuhan,
Manusia jatuh ke dalam dosa dan itu menyebabkan mereka menyadari kalau mereka telanjang. Dan pada waktu itu Tuhan menutupi ketelanjangan mereka dengan pakaian dari kulit binatang, untuk menutupi ketelanjangnya Adam dan Hawa. Dan itu juga merupakan bagian daripada kasih karunia. Jadi jangan kita berpikir Yahweh itu penuh dengan hukum dan amarah, sementara itu Yesus penuh dengan pengampunan dan kasih karunia. Enggak, saudara, ini Tuhan yang sama. Tidak alami perubahan dalam cinta dan kasihnya kepada manusia. Terus kita lihat lagi, saudara, Musa direncanakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Tapi kalau seandainya Musa tidak populer, mungkin bangsa itu nggak akan pernah bisa nurut di dalam kepemimpinan Musa. Maka Musa ditaruh di situasi yang berbeda. Musa ditaruh sama Bapak Yahweh melalui caranya dia yang ajaib, ada di dalam istana raja dan menjadi anak raja. Dan dia populer, saudara, melebihi daripada anak kandung Firaun. Dan bahkan mungkin kalau dia tidak menolak, atas pendapat daripada keluarga kerajaan, dia jadi raja. Tetapi dia menolak itu, dia mengambil beban yang Tuhan berikan kepada dia untuk dia pikul. Dan Tuhan gak pernah salah, saudara. Ketika dia taruh beban kepada seseorang, dia tahu bahu yang memikul beban itu pasti sanggup dan akan diberi kesanggupan dari Tuhan. Amin. Tapi masalahnya gak semua orang mau. Ya, maunya hanya yang enak-enak aja, saudara. Dikasih beban dan tentu mau. Tapi percayalah, setiap ada beban yang harus dipikul, apalagi itu datangnya dari Tuhan, Tuhan gak pernah salah. Dia tahu bahu yang memikul beban itu pasti sanggup, dan dia yang akan memberikan kesanggupan. Amin. Gak keluar, tapi kita akan masuk kembali, saudara. Sehingga bangsa Mesir pada waktu itu mengikuti petunjuk dari Elohim melalui Musa. Dan yang lebih hebat gini, saudara, waktu mereka mau keluar dari tanah perbudakan, itu segenap bangsa Mesir, rakyat Mesir, saudara, itu memberikan atau membagikan atau mendonasikan ternaknya, perhiasan mereka kepada bangsa Israel. Betul-betul ini situasi yang tidak masuk di akal. Tapi ketika Tuhan menggerakkan hati seseorang dan bahkan hati daripada satu bangsa, itu tidak ada mustahil. Dan dapat terjadi, saudara, apa yang tidak mungkin menjadi pasti. Amin. Amin. Lalu kita lihat peristiwa di Niniwe, saudara. Yunus lari daripada panggilan Tuhan untuk mendatangi dan mempertobatkan bangsa Niniwe. Tuhan bisa bekerja menurut caranya. Dan bahkan ketika Yunus mulai balik lagi kepada panggilan itu, dia melihat tanpa harus dia bicara, tanpa harus dia bekerja, sayang gak dapat poin, gak dapat reward dia, saudara. Ya, kenapa? Karena bangsa Niniwe sudah bertobat, saudara. Sudah datang dan sujud menyembah Tuhan Elohim. Jadi kalau kita nggak mau dipakai jadi saksi, percayalah akan ada orang lain yang jadi saksi. Ketika kita nggak mau disuruh mikul tanggung jawab dari Tuhan, percayalah akan ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ini juga butuh kasih karunia, saudara.
Jadi ketika kita bicara perjanjian lama, jangan alergi, saudara. Kita mengatakan itu law hukum. Karena ada aturan-aturan. Aturan-aturan itu dibuat supaya hidup manusia jadi tertata, jadi teratur, jadi tertib, nggak semau gue. Nah, saudara, kalau kita punya anak, kalau kita sayang dengan anak kita, pasti kita akan mengajari dia. Amin. Amin. Tapi ada orang tua yang nggak ngasih anak, dia nggak mau ajar anaknya, biarinin aja. Ya, ada juga yang begitu, saudara. Apalagi kalau bukan anak kita sendiri. Kalau anak kita sendiri cenderung secara natural kita mau mendidik dia, mengarahkan dia untuk anak kita menjadi pelaku kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Itu belum masuk ke poin, saudara ya. Nah, ini baru kepada pokok bahasan. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin suatu hubungan yang interaktif dengan kita, nggak monoton atau bersifat apa ya namanya, hanya satu arah. Ya, Tuhan mau ada hubungan dua arah. Di dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat berkata, baginya penjaga membukakan pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama masing-masing dan menuntunnya keluar. Ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi yang pertama, mengenal dan dikenal. Saudara, saya sesuai dengan berapa kali saya pergi ke Holy Land, saya selalu pergi ke tempat ini, namanya Shepherd Field, ya, Padang Gembala. Di situ ada gua-gua, saudara. Ya, ternyata di zaman itu di Israel, itu para gembala, mereka mengembalakan domba. Ketika malam hari, mereka akan mengarahkan dombanya masuk ke dalam gua-gua yang ada, saudara, supaya terjaga kehangatannya dan terjaga juga nyawanya dari binatang buas. Sementara itu gembalanya tidur di luar, saudara. Gembalanya pasang badan. Makanya kenapa ya Tuhan selalu bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, jadilah engkau seorang yang melayani, bukan yang dilayani. Ya. Mau jadi nomor satu, mesti nomor satu juga melayaninya. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, bahwa gembala itu memanggil domba-domba itu dengan namanya masing-masing. Jadi artinya seorang gembala harus kenal dengan domba-dombanya. Jadi hubungannya bukan say hello di hari Minggu aja, enggak, saudara. Ada hubungan yang terus terjalin dalam setiap waktu di dalam doa. Saudara, semua Anda yang ada di ruangan ini, yang ada dalam pengembalaan di tempat ini, percaya 2 kali dalam sehari nama pasti saya sebut di dalam doa. Dan saya kenal, saya tahu persis siapa namamu, siapa nama anakmu, siapa nama cucumu. Dan yang Tuhan mau itu ya seperti itu dalam hubungan. Seorang gembala harus kenal dengan domba-dombanya.
Sehingga domba-domba itu akan mau mengikuti dia. Karena domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Walaupun di dunia modern seperti sekarang ini, saudara, belum tentu yang namanya gembala kenal sama jemaat. Ini realita, ya. Kalau Anda tidak punya sesuatu yang identik, maka nggak dikenal. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara, tidak terrealisasi. Bagaimana mungkin domba mendengar atau mengenal suara gembalanya kalau gembalanya sendiri nggak kenal dengan dombanya? Dan domba yang dipimpin atau dituntun itu juga mesti ngerti tuntunan dan pimpinan daripada gembala. Jadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mau ada hubungan yang interaktif. Bukan berarti setelah kita diselamatkan, kita tidak lagi perlu berdoa, kita tidak lagi perlu membaca firman, kita tidak perlu lagi berbuat kebaikan. Enggak, saudara. Tapi justru saya mau katakan, mesti lebih daripada sebelum kita mengenal Tuhan itu kita lakukan. Amin. Mesti lebih daripada sebelum kita diselamatkan Tuhan itu kita lakukan. Terus yang kedua, diajar dan belajar. Tuhan kenal kita. Tuhan sangat tahu siapa kita. Makanya di dalam kitab Yohanes pasal 10 tadi, gembala itu memanggil dombanya dengan namanya masing-masing. Dan domba itu mendengarkan suara gembalanya. Ini bicara tentang anak yang taat digambarkan sebagai seekor domba, saudara. Dan seorang gembala dia akan berdiri di depan dombanya untuk menuntun. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat dibahas tentang apa itu domba dan apa itu kambing. Ya. Kalau gembala domba pasti dia berdiri di depan. Karena domba itu pendengarannya tajam, tetapi penglihatannya kurang baik, kurang bagus. Jadi perlu dituntun. Dengan orang yang menuntun perjalanannya, orang itu harus ada di depan. Ini gambaran tentang ketaatan dalam tuntunan Tuhan. Atau menjadi anak yang bandel, yang kalau dianalogikan seperti seekor kambing, gembala kambing, dia berdirinya tidak di depan, tapi dia harus berdiri di belakang. Kenapa? Karena kalau berdiri di depan, maka kambing itu akan menanduk dia. Kalau kambing beda lagi, saudara. Ya. Dia penglihatannya sangat tajam, tapi pendengarannya kurang. Maka dia tidak perlu petunjuk. Dia bisa mengatur dirinya dan hidupnya sendiri walaupun salah jalannya. Dan ketika dituntun pun gak bisa. Dia akan tanduk orang yang menuntun. Dia akan tanduk orang yang memandu dia. Maka orang yang memandu dalam hal ini gembala mesti berdiri di belakang, nggak boleh di depan. Ingat saudara, di akhir zaman itu kambing dan domba akan dipisahkan.
Ya, dipisahkan, saudara. Ini bicara tentang pemberontakan dan ketaatan. Orang-orang yang taat akan dipisahkan dengan orang-orang yang suka berontak, yang tidak mau ikut firman. Sekalipun seruannya adalah berseru kepada Tuhan, apa yang dia buat seakan-akan untuk Tuhan. Firman Tuhan bilang, Tuhan, ya kan? Aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah mengusir setan-setan, aku sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit demi namamu. Apa yang Tuhan bilang? Siapa engkau? Aku tidak mengenal kau, hei pembuat kejahatan. Karena bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk di dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Tuh, coba ya, perhatikan baik kata-kata ini. Dia yang melakukan kehendak Bapa. Artinya ada langkah, ada tindakan melakukan firman Tuhan. Jadi yang namanya kasih karunia itu adalah ketaatan. Di dalamnya mesti ada ketaatan. Di dalamnya mesti ada reaksi tindakan untuk merespon balik. Buat orang yang sudah menikah sekarang, kita sangat ngerti tentang ini. Ya. Ketika ada dalam masa-masa percintaan, saudara, ketika kita sudah melakukan berbagai hal untuk menarik hati daripada orang yang kita cintai, terus orang yang kita cintai itu dia gak mau merespon, saudara, pasti gak akan jadi sampai kawin, sampai nikah. Nah, terjadi karena ada respon balik, terjadi karena ada sambutan. Jadi bukan satu arah, mesti ada dua arah. Ketika Tuhan menyelamatkan, betul itu bukan karena upaya usaha kita, tetapi karena pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Selanjutnya ketika kita sudah ada di dalam situasi telah diselamatkan, maka kita harus memelihara keselamatan itu. Amin. Bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman itu sendiri. Bukan, saudara. Ini saya dapat wahyuan gini, saudara. Ini hubungan dari guru dan murid. Biasa kalau di sekolah manual itu, saudara, kadang-kadang ya, walaupun sekarang sudah agak berubah ya, itu PR-nya banyak banget. Udah yang dikerjakan di sekolah banyak, sampai di rumah ada lagi PR ya. Di zaman anak-anak saya mungkin sampai SMP ya. Terus kalau dikerjakan, apa yang mereka peroleh? Mereka memperoleh nilai. Kalau yang dikerjakan itu soalnya terisi semua dan jawabannya benar, maka mereka akan mendapat pujian, gitu ya. Tapi kalau nggak dikerjakan, mereka nggak dapat nilai, dan bahkan mungkin sanksi, suruh buat tulisan dalam beberapa kata itu mesti di beberapa lembar kertas yang ada di dalam buku, gitu ya. Saya nggak tahu pernah ngalamin nggak. Kalau saya sih pernah dulu, terus terang aja, saudara. Tulis kata-katanya sama itu, saudara. Jangan malas bikin PR, jangan malas bikin PR, jangan malas bikin PR. Saudara, jadi nggak mungkin, pasti ada perbedaan orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan orang yang sama sekali tidak melakukan kehendak Tuhan. Pasti ada perbedaan. Amen. Betul kan? Halo? Betul. Iya. Pasti ada perbedaan, percaya. Karena saya mau kasih tahu, saudara, bukan berarti semuanya jadi terhenti ketika kita sudah diselamatkan Tuhan. Nah, justru itu harus terus secara berkesinambungan dibangun dan terbangun. Dalam segala hal, firman Tuhan bilang mengarah kepada Kristus, kepada Hamasia. Artinya sampai kita jadi sempurna.
Jadi nggak kita diam aja terus Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang tiba-tiba kita jadi sempurna. Enggak. Pasti kita harus belajar melangkah untuk jadi sempurna. Amin. Walaupun mungkin sekarang belum sempurna, tetapi kita akan mencapai kesempurnaan karena ada upaya, karena ada usaha yang disertai oleh Tuhan. Ini yang sering kali kita lupa, saudara, dan terlupakan, bahwa ternyata mati dan menderita bagi Kristus itu juga merupakan kasih karunia. Kalau kita terima yang baik, kita terima duit, kita terima segala yang baik lah, mungkin kita bisa merespon baik Tuhan. Benar? Halo? Tapi bagaimana ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi? Masih nggak kita berkata Tuhan baik? Maka saya mau katakan, saudara, kasih karunia itu salah satunya adalah mati dan menderita bagi Yesus. Nggak semua orang sanggup mikul ini, saudara. Tapi percayalah, para rasul ketika waktunya tiba nanti, dia akan duduk satu meja dengan Kristus dan memimpin bersama dengan Yesus. Pengertiannya ada di situ, saudara. Kalau kita belum berdarah-darah dan belum mati dan menderita untuk Yesus, saya rasa standar Tuhan untuk kita bersama-sama dengan Dia memimpin belum, saudara. Sorga sudah pasti, ya toh? Tapi untuk memimpin belum. Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Elohim. Saya baca lagi di dalam kitab Wahyu, saudara. Jadi orang-orang yang mati karena kesaksian Kristus, mereka yang memimpin. Ya. Kalau mau memimpin, mesti berani ngomong firman Tuhan. Ya. Kalau pemimpin mesti berani bersaksi, saudara. Ya, kalau di medsos hampir semua orang berani, saudara. Tapi ketika real berjumpa bagaimana? Masih berani nggak bicara? Ya. Karena kalau di medsos kan reaksi orang itu ada jangka waktunya. Ya, untuk mencapai kita itu tidak semudah ketika kita berhadapan face to face, muka dengan muka. Contohnya siapa, saudara? Stefanus. Dia duduk satu meja dan memimpin bersama dengan Kristus. Kenapa, saudara? Karena Yesus sendiri yang jemput dia. Ini satu kehormatan, saudara. Yesus sendiri yang jemput Stefanus. Pintu sorga terbuka dan dia lihat ada Yesus di sana. Apakah Stefanus mati karena kekenyangan makan? Halo? Tidak. Apakah Stefanus mati karena kebanyakan duit? Tidak. Enggak. Stefanus mati karena kesaksian Kristus. Dan dia mendapatkan kehormatan, saudara. Bagaimana Yesus sendiri menjemput dia untuk membawanya ke surga. Nah, orang-orang seperti inilah yang memimpin. Maka saya mau kasih tahu tentang sesuatu yang real dan benar. Bukan orang yang terima proyek banyak, ya. Bukan orang yang punya duit banyak yang dicatat di situ, saudara. Tetapi orang yang mati karena kesaksian Kristus. Amin. Jelas itu. Makanya saya akan berusaha jaga
Walaupun saya juga belum tentu bisa menjamin, tapi saya akan berusaha konsisten untuk situasi apapun. Saya akan terus ada dengan kesaksian Kristus. Tanpa saya harus takut. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya ajak dia untuk pelayanan di daerah. Mau nggak? Mau. Saya ada WC-nya nggak? Ya. Bagaimana dengan kasurnya? Bagaimana dengan perjalanannya? Wah, saya pikir orang seperti ini saya percaya nggak Pak kalau bisa masuk di bawah pedalaman untuk melayani. Itu rasul-rasul paling tinggi dia naik kuda atau naik onta atau keledai, tapi dibawa ke kota-kota berhadapan dengan raja-raja, dengan pemimpin-pemimpin. Mereka berani berbicara dengan tegas tentang kebenaran firman Tuhan. Dilempari batu, mereka tetap bicara firman Tuhan. Di istana raja mereka berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Di tempat orang-orang miskin gelandangan mereka tetap bicara tentang firman Tuhan. Kesaksian Kristus. Ini bukan hanya di tempat-tempat enak saja. Semua orang bisa punya kemauan, tapi belum tentu mau bertindak. Ya. Kembali lagi kepada firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 12. Firman ini benar, jika kita mati bersama Dia, kita juga akan hidup bersama Dia. Jika kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama Dia. Amin. Jadi syarat untuk memerintah bersama Yesus apa tadi saudara? Halo? Menderita dan mati bersama. Baru sedikit ngomong. Apa? Mati, saudara. Mati bersama Dia. Bukan kematian fisik, tetapi ini kematian manusia duniawi kita. Itu yang mesti dimatikan. Melakukan apa yang seperti Yesus telah lakukan, maka kita akan memimpin bersama Dia. Jadi tidak lagi berkata dapat yang bagus-bagus terus nanti memimpin bersama Yesus. Mana bisa? Nggak ada dalilnya itu, saudara. Ya. Tapi ada bagian-bagian di mana Anda juga diberi tanggung jawab sama Tuhan. Ya, tinggal pilihan porsinya mau di mana situasinya, mau memimpin atau mau masuk surga aja. Mau masuk surga aja tiketnya ada semua, saudara. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus itu punya hak untuk memasuki kerajaan surga. Amin. Karena dosanya sudah diampuni. Tetapi untuk duduk satu meja dengan Yesus itu ada kriteria khusus. Ya. Dan tidak semua orang dapat mencapai itu, karena ini orang-orang yang dipilih dan ditentukan bahkan sebelum dunia itu dijadikan. Jadi sudah ada orang-orangnya, saudara. Ya bisa saja itu jatuh sama kita, jatuh sama saya, atau jatuh sama Anda, tetapi belum tentu, gitu loh. Karena itu sudah ada manusianya sejak dunia belum dijadikan. Ya. Nah, ini saudara, agar kita paham dengan kasih karunia. Jadi setelah kita diberi kebaikan Tuhan dalam bentuk anugerahnya, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi setelah kita diselamatkan, kita dididik, diajar untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan perbuatan baik, lebih baik dari sebelum kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, menjadi impian tentunya, ataupun menjadi keinginan, kerinduan kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Dan kita sekarang ini sudah ada bersama-sama dengan Yesus.
maka hargai kebersamaan kita itu dengan cara melakukan kehendak. Maka Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi, lebih banyak lagi dari sana. Amin. 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 Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus, Yesus Masih memberkati